Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Silva Triana Saputri dari Prodi PGMI, saya semester 3, dan saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, kita langsung masuk di produksi. Pengertian produksi. Pengertian produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang. Sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Di sini ada tindakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kegiatan untuk menciptakan barang baru, misalnya kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Dan yang kedua, kegiatan dengan cara mengubah bentuk sehingga barang tersebut meningkat kegunaannya. Misalnya kayu diubah menjadi meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang memerlukan, sehingga barang tersebut kegunaannya meningkat. Misalnya, pasir di sungai dipindahkan ke kota tempat pembangunan. Yang keempat, mengatur waktu penggunaan suatu barang. Misalnya, pada waktu panen harganya murah, kemudian disimpan dalam gudang, dan pada saat musim paceklik padi tersebut dijual. Yang kelima, kegiatan memindahkan hak milik sehingga kegunaannya meningkat, misalnya melalui perdagangan. Misalnya juga sebuah cangkul dan sabit yang masih dimiliki oleh toko, kegunaannya kurang. Setelah dibeli dan menjadi milik petani, maka kegunaannya meningkat. Yang keenam, kegiatan menyediakan jasa. Misalnya tindakan yang dilakukan seorang dokter ketika sedang merawat pasien, seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya, kegiatan perbengkalan, persewaan perkakas, perbankan, asuransi, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah yang pertama sumber daya alam. Yang dimaksud sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun sumber daya manusia, yang dimaksud sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia baik berupa jasmani maupun rohani yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang dalam melakukan pekerjaannya dengan menggunakan pikiran. Misalnya seorang pimpinan perusahaan, pengarang, dan sebagainya. Kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang dalam melakukan pekerjaannya banyak menggunakan kemampuan fisiknya, antara lain buruh kuli, tukang beca, dan pesuruh. Di lain pihak, tenaga kerja dapat juga dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Contohnya adalah uang, tanah, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya, keterampilan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, berani mengambil inisiatif,
dan yang mengambil keputusan serta berani menanggung segala resiko. Kita masuk di distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Produsen adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang jasa. Yang kedua ada fungsi distribusi. Sebagian besar barang-barang yang dihasilkan oleh produsen agar sampai ke tangan konsumen memerlukan proses yang panjang. Tempat tinggal konsumen tidak selalu berada dalam satu wilayah dengan produsen. Tempat tinggal konsumen tidak sama, tetapi terpisah-pisah. Oleh karena itu, untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen, kegiatan distribusi sangat penting. Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen. Dengan demikian, fungsi distribusi adalah yang pertama, menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen, dan yang kedua, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Adapun saluran distribusi. Menurut Vernon dan Jackson, sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Yang kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Yang ketiga, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Selanjutnya, lembaga-lembaga distribusi. Keberadaan lembaga distribusi sangat penting dalam kegiatan ekonomi, karena melalui lembaga distribusi, barang-barang produksi dari produsen dapat dijual ke konsumen. Adapun lembaga-lembaga distribusi itu adalah yang pertama grosir, kedua agen, dan ketiga pedagang eceran. Selanjutnya ada alat-alat distribusi. Untuk memperlancar pelaksanaan distribusi diperlukan alat-alat, yaitu yang pertama alat pengangkut. Alat pengangkut berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, alat penyimpanan, yaitu gudang. Gudang diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang yang belum tersalurkan. Yang ketiga ada alat promosi. Promosi sangat penting dalam perdagangan, yaitu usaha untuk memperkenalkan barang-barang kepada masyarakat umum. Melalui promosi diharapkan masyarakat umum sebagai konsumen tertarik sehingga konsumen ada minat untuk membeli. Dan yang terakhir, konsumsi. Pengertian konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Selama masih hidup, manusia memerlukan konsumsi, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Setiap hari manusia berkonsumsi baik berupa barang atau jasa. Berkurang atau hilangnya guna barang karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang dan jasa merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia secara garis besar. Barang konsumsi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu barang konsumsi yang digunakan habis dalam satu kali pemakaian, sehingga setelah digunakan barang tersebut menjadi tidak berguna lagi. Sebagai contoh, yaitu makanan, minuman, buah-buahan, dan sebagainya. Yang kedua,
Barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Misalnya, meja, kursi, pakaian, sepatu, lemari, radio, televisi, dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Yang pertama, tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi akan mempengaruhi konsumsi seseorang apabila barang yang tersedia jumlahnya sedikit. Maka mereka akan berusaha mengurangi konsumsi. Yang kedua, harga barang tinggi. Rendahnya barang konsumsi akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi seseorang. Jika harga barang konsumsi tinggi, maka konsumsi akan berkurang dan sebaliknya. Jika harga barang rendah, maka konsumsi mereka bertambah. Ketiga, penghasilan atau pendapatan. Tinggi rendahnya penghasilan atau pendapatan seseorang akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi. Jika seseorang memiliki penghasilan tinggi, artinya orang tersebut memiliki daya beli yang banyak, sehingga mereka mampu membeli barang dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, jika pendapatan seseorang rendah, artinya daya beli yang dimilikinya juga rendah, dan barang yang dapat dibelinya juga sedikit. Dan yang terakhir ada nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain, serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Suatu barang dapat dikatakan mempunyai nilai apabila barang tersebut mempunyai kemampuan untuk dipakai atau dapat ditukarkan dengan barang dan jasa yang lain. Penilaian suatu barang antara orang yang satu dengan yang lain tidak selalu sama, dan pada umumnya tergantung dari mana cara penilaian itu dilakukan, serta siapa yang menilai barang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka nilai suatu barang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama nilai tukar. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. Dan yang kedua, nilai pakai. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Jadi itu materi dari konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.